Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rifan Sugiarto dari kelompok 8. Baik, pada hari ini kelompok kami akan membahas makalah tentang hadis tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Yang pertama yaitu kewajiban orang tua terhadap anak. Di sini hadis Abu Hurairah tentang anak lahir atas dasar fitrah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang anak pun kecuali ia dilahirkan menurut fitrah. Kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan Yahudi, Nasrani dan Majusi, sebagaimana binatang melahirkan binatang dalam keadaan sempurna. Adakah kamu merasa kekurangan padanya? Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, fitrah Allah, di mana manusia telah diciptakan tak ada perubahan pada fitrah Allah itulah agama yang lurus. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Jenazah. Pada dasarnya semenjak lahir manusia sudah dianugerahi fitrah atau potensi untuk menjadi baik atau jahat. Akan tetapi anak yang baru lahir berada dalam keadaan suci tanpa noda dan dosa. Oleh karena itu, apabila kemudian hari dalam perkembangannya anak menjadi besar dan dewasa dengan sifat-sifat yang buruk, maka hal itu merupakan akibat dari pendidikan keluarga, lingkungan, dan merupakan akibat dari pendidikan dan kawan-kawan sepermainnya yang notabene mendukung untuk tumbuh dan berkembang sifat-sifat buruk tersebut. Ketika anak dididik dengan pendidikan yang baik, maka dia akan menjadi baik, dan sebaliknya jika dia dididik dan pendidikan yang cenderung mengembangkan pendidikan yang buruk, maka dia akan menjadi orang yang jahat. Baik, sini yang pertama ada kewajiban orang tua ketika seorang anak lahir. Ada beberapa akhlak dalam menyambut kelahiran anak. Di antaranya pertama, membacakan azan dan iqamah di telinga bayi. Yang kedua, melakukan tahnik, yaitu menggosokkan langit-langit bayi dengan kurma. Yang ketiga, memberi nama yang baik. Rasulullah SAW, sesungguhnya pada hari kiamat kelak kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian. Oleh karena itu, berikanlah nama-nama yang baik pada anak-anak kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat, yaitu melakukan akikah bagi orang tua yang mampu. Dan yang kelima adalah mencukur rambut dan bersedekahlah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang mendidik anak dengan baik. Nah, sebagai amanat Allah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya, anak memerlukan pendidikan yang baik dan memadai dari orang tua. Pendidikan ini bermakna luas, baik berupa akidah, etika, maupun hukum Islam. Selain itu, pendidikan tidak hanya dapat dijalankan di sekolah, tetapi juga di rumah. Nah, pendidikan di sekolah hanya dilakukan jika anak sudah cukup umur. Sedangkan pendidikan di rumah dimulai sejak masih kecil sampai beranjak dewasa. Rasulullah mengajarkan bahwa jika anak sudah mendekati masa balik, hendaknya dipisahkan antara tempat tidur anak laki-laki dan anak perempuan. Begitu pula dengan tempat tidur dengan orang tuanya. Selanjutnya adalah mengawinkan ketika menginjak dewasa. Nah, orang tua berkewajiban menikahkan anaknya jika sudah tiba waktunya untuk menikah. Kewajiban orang tua dalam hal ini menyangkut pencarian calon untuk anak apabila ia belum memperoleh pasangan. Dalam pernikahan, peran orang tua terutama bapak sangat vital bagi anak perempuannya. Dalam tuntunan Islam, setiap perempuan yang hendak menikah harus disertai dengan kehadiran walinya. Ia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, berbeda dengan anak laki-laki yang pernikahannya bisa sah meski tanpa kehadiran wali. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu yang B, setiap keluarga adalah pemimpin. Di dalam makalah kami ini ada satu hadis yang menjelaskan ini, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,
setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kepala negara yang memimpin manusia atau masyarakat akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpin. Suami itu pemimpin terhadap keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Istri adalah pemimpin atas rumah tangga, suami dan anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Hamba sahaya adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap harta tuannya. Ketahuilah, setiap kamu itu pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Terus di sini di makalah kami ini ada menjelaskan tentang uraian hadis tersebut. Yaitu yang pertama, memilih istri atau suami yang baik minimal ada 4, yaitu rupawan, hartawan, bangsawan, dan taat beragama. Dan yang disebutkan terakhir adalah yang utama dari keempat syarat yang telah disebutkan. Ini ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Terus yang kedua, yaitu berlindung kepada Allah sebelum melangsungkan acara jimak, karena tanpa membaca Bismillahi Allahumma jannibasa syaiton wajannibas syaiton mimma rajaqtana, setan akan ikut menjamaki sang istri. Itu ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Terus yang ketiga, yaitu mengajarkan atau mengkomatkan pada telinga kanan atau telinga kiri pada bayi langsung setelah lahir dan dimandikan. Terdapat pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Asma binti Abu Bakar. Yang keempat, menyembelih akikah, karena Rasulullah SAW bersabda, anak-anak yang baru lahir sebaiknya diakikahkan, karena sebaiknya akikah disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran, dan pada hari itu juga dicukur rambut serta diberi nama. Ada terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Sulaiman bin Amir. Terus yang kelima, melakukan penyunatan atau hukum penyunatan adalah wajib bagi anak laki-laki dan kemuliaannya bagi anak perempuan. Ada dalam hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dari Sadat bin Aus. Terus yang keenam adalah menyediakan pengasuh atau pendidik atau guru yang baik, kuat beragama dan berakhlak mulia kalau orang tuanya kurang mampu. Akan tetapi yang terutama bagi yang mampu adalah orang tuanya, di samping guru di sekolah dan ustadz di pengajian. Terus yang ketujuh ialah mengajarnya membaca. Di sini ngajarnya yaitu membaca dan memahami Al-Quran, memberikan pendidikan jasmani. Terdapat dalam hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Umar. Terus yang kedelapan adalah memberikan makanan yang halal untuk anaknya. Rasulullah SAW pernah mengajarkan sejumlah anak untuk berpesan kepada orang tuanya dikala keluar mencari nafkah, yaitu selamat jalan, dan sekali-kali engkau bawa pulang kecuali yang halal dan thayyib saja. Kami mampu bersabar dari kelaparan tapi tidak mampu menahan hajat Allah SWT. Terdapat dalam hadis riwayat Tabrani dalam Al-Usad. Yang kesembilan, yaitu membiasakan berakhlak islami dan bersikap, berbicara, dan bertingkah laku sehingga semua kelakuannya menjadi terpuji menurut Islam. Itu adalah dalam hadis Tirmidzi dari Jabir bin Samrah. Yang ke-10, yaitu menanamkan etika malu pada tempatnya dan membiasakan minta izin keluar atau masuk ke rumah, terutama ke kamar orang tuanya. Teristimewa lagi saat ziarah dan selepas salat Isya. Itu ada terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 56. Selanjutnya yaitu berlaku kontinuitas dalam mendidik, membimbing dan membina mereka
karena dalam penyandangan dana dalam batas kemampuan sehingga sang anak mampu berdikari. Itu ada dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abu Qalabah. Terus yang terakhir yang ke-12 yaitu berlaku adil dalam memberi perhatian, wasiat, biaya, dan cinta kasih kepada mereka. Ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Ya, mungkin itu saja penjelasan singkat yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.